Oke guys, jumpa lagi bersama kita di sini bersama gua Agung, di sebelah kiri gua ini Dika, seperti biasa Ipan, dan kita kedatangan seorang teman namanya Yoi, nama gua Dimas Prasetya, bisa dipanggil Dimas atau Dims atau biasa Dims. Dimskuy. Yoi. Dimsum. Ya, makanan dong. Oke, kali ini kita bikin sebuah konten yang berbeda daripada yang sebelumnya. Ini bisa disebut konten baru dari kita. Nama programnya, nama programnya adalah All Mans. Jadi All Mans itu one word many story. Jadi all itu one word dan mans itu many, S-nya story gitu. Jadi kita memiliki beberapa, ada 30 kata di sini yang akan dipilih oleh 3 temen gua. Jadi gua nggak ikut karena yang bikin kalimat kata-kata ini gua, jadi berarti kami bertiga nggak tahu nih ya. Iya, kita bertiga nggak tahu sama sekali ini isinya apa aja. Dari 30 kata ini tiap orang maksimal mengambil itu sebanyak 5 kata doang. Lalu berarti sisa 15 kata lagi. Nah, kenapa kita sisain? Pertama buat konten berikutnya, kedua biar yang ngambil terakhir masih banyak pilihannya gitu. Jadi nggak sisa satu gitu, satu. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini gue jelasin dulu. Ntar lu ngambil satu kata, lu buka, baca kata-katanya, terus jelaskan apa yang terpikir ketika lu mendapatkan satu kata ini. Oke. Sampai sini paham? Paham. Teman-teman pasti paham ya? Kalau nggak paham ikutin aja videonya. Alright. Oke, yang mulai duluan yang paling kecil dulu atau yang jadi bintang tamu? Tamu aja deh. Waduh, jadi korban pertama kayaknya nih guys. Jadi Dimas ini orang pertama yang muncul di teman lama. Iya. Yang mana dia teman baru. Makanya. Nah, itu makanya. Teman baru tapi serasa lama. Yoi. Mantap. Baru kenal kemarin. Iya, gak lama, gak nyampe sebulan malah ya kita kenalnya. Iya, anjir. Kemarin sore malah. Gak sesat itu juga, Pak. Ya udah, kita mulai ya dari Dimskuy. Oke, kita ambil. Satu. Sebutin ya. Yoi. Kalau perlu kasih lihat ke depan. Oke, cupang. Gua dapat kata-kata cupang. Lu kenapa bahagia nih dapat cupang? Nggak, Apa pengalamannya nih? Kata lo, sebelum gua membahas, gua rada tertarik ya sama gesturnya si Dika. Ketika membahas cupang, dia langsung megang-megang leher gitu ya. Agak. Kenapa tuh? Bukan cuma gua mengekspresikan. Oke. Oh, Siap. biasanya kalau Iya. kena cupang itu di leher. Iya. Oke. Tapi kan cupang Jadi- di sini kan belum tentu cupang ke arah sana. Iya. Jadi ikan cupang. Nah, Iya. makanya gue ketawa. Gue heran tadi kenapa Dimas ketawa dapat cupang. Berarti Dimas ada hubungan erat dengan cupang. Iya, kayaknya. pasti. Waduh. Kira-kira apa nih cerita dari Dimas, cerita pribadi ataupun yang terbayang ketika dengar kata cupang? Peternak cupang pasti. Waduh. Jadi kaya raya. Lanjut. Yang pertama kali itu apa ya? Ikan sih yang pasti. Main apa nih? Yang pertama ikan, yang kedua itu ya you know lah pada Apa tuh? Gue nggak ngerti. Gue jelasin. Apa tuh? Iya pan ya. sosok polos tuh pada ya. Emang nggak ngerti. Nggak ngerti. Kami semua rajin sholat sih. Oke, siap. Anak mama. Jadi yang pertama kali terpikiran itu ya ikan. Iya. Tapi jujur nyampe sekarang gua nggak pernah ikut tren ikan cupang gitu. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi lu nggak pernah melihara sekali. Nggak pernah sekalipun gua miara. Masa kecil. Leher di badan ada ya? Waduh. Melihara di badan. Miara di badan dong. Nah, yang kedua nih, cupang yang identik dengan remaja Indonesia. Emang remaja doang? Ah iya sih, ya cuman kan yang biasa kan yang mainnya sangar kan remaja. Oh, remaja. Yoi, yang nyampe bekas biru terus sebelah kirinya hitam. Baru kemarin sih gue liat orangnya. Siapa tuh? Ya, Lanjut. adalah. Jangan digulung lagi, Bambang. Oke. Lanjut. Udah itu aja? Ya itu apa sih? Ya bekas ciuman mungkin ya. Bekas ciuman di leher entah di mana kan. Emang kalau cium itu cupang? Bukan, nyampe bekas. Nah, itu gimana prosesnya? Kok Gimana ya? bisa Waduh. sampai berbekas gitu? Kok Ipan? Ya udah Ipan Karena aja. paling kecil. Kayaknya. Manis. Wih, Manis. kayak gua. Iya. Ih. Oh, jadi ketika Manis. dengar kata-kata manis, Apa tuh? ingatnya diri sendiri. Iya. Aduh. Manis Pria apa? mencintai diri sendiri. Gua rasa gua mau out deh. Manis. Identik dengan nggak membosankan ya. Oh, enggak. Iya. Kayak gua. Iya. Gua lagi. Oke, lanjut. Manis, gula juga manis. Gula.
Berarti manis itu melambangkan diri lo ya. Kalau ketika ada kata manis gitu ya, lo itu kayak keinget Ipan. iya muka lo gitu. Tapi bohong sih. Udah lah. Apa lo kayak ada cerita? Ada gitu, cerita Ada story cerita nggak gitu. manis? Enggak ada. Mungkin Paling ceweknya manis nih gitu. oh cewek doang ya. manis. Gitu doang ya. Atau ceweknya manis ini maksudnya gimana nih maksudnya? Ya, Manis dilihat. kategori manis itu gimana sih gitu? Nah, Kayak- Enak dilihat aja gitu Enak kan. dilihat. Wih bang, manis nih bang. Udah lu Manis cobain kan? emang kok bisa terasa manis? Lu jilat Kagak, gak? Lu Mas. jilat gak? Udah dik. Gua nih ya, gua. Pembahasannya itu loh. Word mat. Ada yang bayar aja deh. Ada banyak ini yang bayar. Selingkuh. Selingkuh, aduh. Apa nih selingkuh nih? Kalau selingkuh. Gua story deh kayaknya nih. Story. Oh, pengalaman pribadi. Iya. Wih, pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Pelaku. Iya, kagak. Oh. Bicara soal selingkuh nih. Apa ya? Sering diselingkuhin sih gua. Waduh. Sama kita. Iya. Yoi. Seorang Gua Dika juga diselingkuhin, aduh ya Allah. Gue juga pernah anjir. Iya. Lanjut dik. Cuma Dika sekarang dulu yang cerita. nyelingkuhin Yoi. gua itu kayak bukan level gua aja gitu loh. Wih. Hah? Jadi gua kayak selalu bertanya gitu loh, kenapa bisa diselingkuhin? Gitu. Maksudnya Iya. yang jadi yang pelaku atau yang jadi cowoknya apanya nih? yang gak selevel sama lo? Si Ceweknya mungkin ya? bukan. Cowoknya. Berarti kan gua kan cowok ya, berarti Hmm. cewek. Nah, yang selingkuh kan berarti cewek gua Iya. gitu, ya, si cowoknya gitu. Oh gak selevel. Cowok. Tapi emang Nggak rata-rata selevel. kayak gitu dik. Iya nggak selevel sama gua di bawahnya maksudnya. Iya. Oh, jadi di bawahnya gitu ya? Anjing, gue udah mikirnya. Iya. Jangan soal selingkuh. Gua nggak pernah sih selingkuh. Gak pernah selingkuh. Oke. Branding diri ini. Iya, Jadi nggak pernah branding. selingkuh. Jangan selingkuh lah. Jangan selingkuh. Tapi kalau misal gebetan banyak sih. Oke. Lo cerita lagi gebet orang yang bukan pacaran ya. Ah. Ya, lu maksudnya percaya nggak sih kalau lu gebet cuma satu orang aja gitu loh? Gua nggak Gua nggak percaya. percaya. Gua Misalnya, mau cewek mau cowok sama aja. Maksudnya kayak nggak mungkin satu orang. Gitu. Munafik kalau ada yang bilang. Kalau bicara soal selingkuh ya, gue selalu bertanya sih, misalnya kayak ngapain sih lu selingkuh gitu. Kalau misalnya lo kayak emang nggak puas dengan satu cewek ya nggak usah pacaran gitu loh. Benar. Nggak usah pacaran, mending lo ya udah lo temenan aja, TTM apa aja. gimana gitu ya. TTM gitu kan. Emang sih gue juga nggak habis pikir sama orang yang selingkuh. Wah, parah. Iya anjir. Gua storytelling dikit nih ya. Gue juga pernah punya pengalaman diselingkuhin. Udah gitu 2 kali berturut-turut. Dengan orang yang sama. Beda Oh, orang. beda. Dengan beda orang. Kalau Tapi cowoknya sama. Ya cowoknya kan gua. Oh, Enggak, selingkuhan cowoknya sama. enggak beda. Oh, enggak beda. Oh, beda. Beda. Jadi Kalau sama ini kan berarti dia emang dendam sama lo aja gitu. Iya. waduh. Mungkin bosan ya. Jadi dulu itu kejadian di tahun 2020. Baru-baru ini ya. Baru-baru ini 2020 itu gua punya ya Ini gebetan apa pacar? pacar, nih? udah pacar. Gua di situ udah mau niat serius. Gua LDR? Enggak LDR. Gua udah niat serius, udah mau tukeran cincin segala macem. Serius, Udah jauh ya. udah jauh. Ketika malam itu dia bilang mau tidur sama gua. Iya. Tidur. Iya, Di rumah. Iya. Tiba-tiba bokapnya nelfon gua, Ah. bilang kalau nginep jangan dipulangin pagi-pagi ya, nanti saya mau pergi. Iya. Gua kaget dong, maksudnya loh kok jadi gua gitu, padahal gua nggak main sama dia bilang sama gua tidur. Gua tanya teman-temannya, bener, malah ke rumah temennya Oh, jadi dia cowok. bilang sama lu dia mau tidur. Yoi. Bukan tidur bareng lo gitu. Enggak. Anjir. Iya, tadi salah ini lo. Kalimat lu bahaya anjir. Lu Iya, bilang dia tadi mau tuh tidur sama sama gua. WA. Sorry, klarifikasi. Iya. Gua udah mikirnya ini kok aneh ya ceritanya ya. Gua bingung. Klarifikasi. Ya jadi gitu. Jadi Oh, dia dia bilang bilang WA, pengen tidur. dia WA gua, Aku dia mau bilang tidur pengen dulu tidur. ya. Iya. Oh. Tiba-tiba bokapnya nelfon. Mungkin dia jujur sebenarnya pacar lu. Kan Cuma dia dia mau tidur bukan sendiri. Iya. Berdua. Bener Sama sih. temennya. Bener. Ya enggak ada yang salah sih. Nggak ada yang Gua. salah. Lu suzon sih. Lu aja yang salah kali. Cowok selalu salah men. Iya. Yoi. Udah, Ya udah ya itu aja cerita lu. Ya. Tapi sorry sih gitu, gue juga pernah gitu ya kayak. Heeh. Tapi gue bukan kayak lo, bukan tidur gitu. Dia memang bilang tidur. Tapi dia pergi jalan sama cowok lain gitu loh. Oh. Kan dia Tapi nggak sampai pulang pagi gitu Oh. nggak sampai nyokap nelfon kayak gitu. Misalnya kayak gini, gue mau tidur dulu ya, dan hari masih jam 7 malam. Kayak gue tahu dia lah gitu, gak mungkin yang tidur jam 7 malam. Kayaknya umur 20-an gak mungkin deh, kayak umur tidur jam 7 malam gak mungkin gitu kan. Impossible. Iya, impossible. Mungkin aja sih sekali sahabat, mungkin benar-benar capek gitu. Tapi kayaknya
nggak mungkin aja itu hari itu. Nah taunya pas gue sedikit kenapa gue di hide nih, tiba-tiba di hide nih gitu kan. Itu gue cek ya, taunya ya udah gitu. Nah gobloknya kan dia nggak private akun gitu. Oke. Yang lain gitu kan. Bukan pemain dia. Bukan player, Ya jatah. goblok aja gitu. Pemula. Iya pemula. Pemula dong. Aduh. Kalau gua diselingkuhin juga pernah sih anjir. Ini malah jadi curhat ya. Sorry guys. Kan ini kan one word many story. Yoi. Rata-rata orang pernah diselingkuhin sih. Gue kayaknya. diselingkuhin itu LDR tapi sih gua. LDR. Ya, gue sebenarnya nggak bisa nyalain dia 100% sih karena Iya. LDR juga. Adaan ya. LDR. Lu Jadi- ngingetin makan, dia ngajak makan, Bang. Jadi- Oh, bener tuh, bener. Ya itu. Tapi zaman sekarang sih masih bisa pan. Gue nggak nawarin makan lagi, gue GoFoodin. Wanjay, di GoFoodin. Ada yang hilang nih. Bentar guys. Lanjut. Ya gitu. Udahlah. Ntar kalau diceritain Panjang lebar, panjang waduh. lebar pan. Dims. Dem. Dims lah. Dims belum. Nah, Oh, sih. gua lagi. Oke. Nih, Ingatnya gua jatahnya cuma 5. ngeri. Ini baru 1 kali jalan ya. India. India. Gua nggak punya apa ya? Adusin. Apa yang kepikiran sama lu ketika dengar kata India? Nggak harus story. Iya, apa ya? Mungkin kalau yang tentang dari India tuh pengalaman buruk gua ya sama Oh, ada. tamu hotel. Tamu. Dulu gua gawe di bar apa sih? Jadi bartender salah satu hotel di Jakarta Barat. Itu ada salah satu orang India yang mesennya lumayan aneh. Lu bayangin, dia mesen kopi tanpa gula, tapi minta dimasukin irisan lemon dalamnya. Oke. Ada sih ada. Emang ada. Terus. Nah, dia mesen makan dan minta makannya nggak habis. Dia mesen pas itu 12 telur di dadar. Minta dipakein bawang bombay, bawang putih sama bawang merah tanpa cabe. Pas itu makannya dia nggak habis. Jadi dia minta take away ke room dia. Pas di lift itu gue cuman berdua doang. Sama dia. Sama orang India ini. Tiba-tiba pas lift udah naik, itu dia kentut gede banget. Sumpah. Itu gue langsung kayak anjing. Dan kalau misalkan nggak bau nggak apa-apa, itu bau banget. Sumpah. Pedes ya. Itu bau banget. Iya. Kan bisa makan bawang juga sih. Iya, itu bau banget. Makan telur, bawang. Iya. Dan itu baru naik. Dan kalau mau tahu, itu dia di lantai 9 roomnya. Lu bayangin seberapa lama gua tahan napas. Seberapa lama itu gua tahan napas itu. Ini cerita nggak dibuat-buat ya? Enggak. Real. Itu real kejadian, sumpah. No. Dan nyampe sekarang itu gue masih dendam sama orang India karena bau itu. Sumpah. Kenapa nggak lu ajar kan? Ya kan dia kerja. Makanya, aduh. Itu parah, sumpah. India. Itu masih untung gue bikinnya India. Terus? Kalau gue bikin perintavan mungkin lebih liar pikiran lo. Boom. Aduh. Perindapan ya. Krishna. Evan. Next. Ada aja ya. Jaksel. Wes. Pas banget nih. Jaksel. Anak gaul Jaksel. Kagak lah, Bang. Which is Which Nabati. Iya. Which is kan. Jaksel. Don't play. Don't Iya. play bosku. Iya. Apa rindu? Lanjut Ipan. Ganteng doang. Wih. Cewek panggang. Jaksel. Tempat tinggal kita ya. Ah, gua enggak. Lu enggak ya? Ini. Oh. Tempat tinggal di Jaksel. Gua lagi redek bro. Oh, iya. Gua enggak. Gua di Jakbar. Iya. Ya udah, operator. Kata orang sih Jaksel bahasanya campur-campur gitu ya, bahasa Inggris gitu-gitu ya. Slang. Slangnya Indonesia. Slang cafe. Terus. Apa yang lo ini soal Apa yang Jaksel? ya, Jakarta Selatan. ngomongin Iya, lo. Selatan banget. Kan lo sering Jaksel ya palingan Blok M, Kemang. daerah anjir. berarti yang Jaksel. lu kalau ngomongin Jaksel lu ingatnya langsung Blok M, Kemang. Nama kan? jalan anjing. Apalagi tuh? Eh teman nongkrong, Nggak Hebat. apa-apa. Kita hargai. Iya. Apalagi? Kita hargai Iya. senapan yang sempit ini. Apalagi kebayang sama lu ketika ada Jaksel. Wah, bingung dia, guys. Bingung gua. Pretty girl. Nah, itu Cewek-cewek cewek cakep. cakep. Jaksel mah kebanyakan cewek-ceweknya milih ya.
Pretty Gilbert, Iya. Lil Bitch. Milih-milih gimana tuh Pak nih? Milih gimana? Milih-milihnya kalau kita nggak punya duit, Oh gitu. kita dibuat. Itu pengalaman lo? Kayaknya sih iya. Oh, ada iya, pengalaman pribadi. iya. Jadi nggak asal ngomong ya? Enggak. Pengalaman pribadi guys. Apalagi udah. Gue Itu aja. Kalau ganteng. udah cerita sih di Jaksel, sumpah. Apa tuh? Jadi ini kejadian gak ada lucu, gak ada lucu men. Gue punya sahabat, dia tinggal di Jakarta Selatan juga, dan itu cewek. Pasti cewek ini kalau di mos. Iya. Asrama cewek anjing. Waduh. Apalagi? Nah, itu nyokapnya lumayan, menurut gue lumayan. Ntar kok nyokapnya aja. Enggak, tar lu lumayan gaul, sumpah. Oh, gaul. Lumayan gaul. Iya banyak sih banyak. Lumayan gaul. Kenapa gue bilang lumayan gaul? Suatu ketika gue main di rumah dia jam 12 malam di kamar, dan gue lagi ngomongin masalah klub sama dia. Dan gue akuin dia salah satu anak yang benar-benar polos. Polos. Iya. Nggak sama orang lain pun, dia kan seumuran gue. Ngomongnya nggak pernah gue lu ke cowok sekalipun. Aku kamu. Panggil nama. Oke. Panggil nama. Kayak di Padang gitu ya. Iya, panggil nama. Dan menurut gue lumayan polos kan kalau untuk tinggal di Jakarta. Baik lah. Baik. Dan itu first time dia ke klub. Dan lu mau tahu itu nyokapnya yang nyuruh. Iya. Tapi Sumpah. ditemenin ntar Hah? Gua temenin. Enggak, Gua nyokapnya nemenin. Enggak. Pasti lu rusak kan? Hah? Pasti lu rusak kan? Ya enggak lah. Jadi pas itu Tadi di belakang lu cerita dirusak. waduh. Itu lain cerita. Responnya anjir. Waduh. Terus. Jadi gue lagi bisa klub kan. Nih, ini Dragonfly, ini Cina segala macem, Colosseum. Tiba-tiba nyokapnya masuk. Ya udah Dimas, ajak aja ini ke klub biar dia tahu dunia malam kayak gimana. Gue shock dong, kayak anjing beneran ini. Dan besok aja bener jadi ke klub. Dan itu di daerah Kemang juga kan. Langsung gua kata. mabok dia? Hah? Langsung mabok pasti. Pasti. Nggak mungkin enggak kalau di klub. Ibarat kata mustahil gitu kalau nggak mabok. Udah tuh clear, pulang nyampe rumah, dan nyokapnya ngomong lagi kata-kata yang ngebuat gue bener-bener terkejut. Kalau bisa ajak aja sebulan sekali buat refreshing. Anjing gak sih kayak gitu? Iya sih harus sebenarnya. cuman untuk orang tua cewek ngomong kayak gitu anjir. Kan menurut gue anjir. Emang Gak gaul juga, sumpah. Mungkin banyak udah pengalaman soal itu kan. Biar Sepertinya. gue speechless sih, maksudnya gue nggak bisa ngomongin apa-apa soalnya Bukan. Gimana tuh? apa ya, emang Jakarta ya mau gimana lagi ya. Iya. Cuman biasanya kan orang tua, apalagi anaknya perempuan kan dijaga aja pulang malam-malam jangan kesini bergaul sama Ditanyain, baik-baik, ya. ditanyain. Tapi ini dia enggak men, langsung disuruh lepas aja begitu. Mantap Gitu sih. mental. Makanya. Tapi menurut pendapat gue ya, perspektif gue ya, Uh-huh. ya mungkin banyak juga yang gak bakal setuju ya sama perspektif gue ya. Uh-uh. Tapi bagi gue anak muda yang jatuhnya yang udah 18 plus lah, atau 20 plus itu kayaknya memang harus minimal sekali seumur hidup dia nyoba gitu. Kayak biar dia tahu gitu. Maksudnya nyoba di sini bukan yang harus mabuk gitu-gitu segala macam, bukan harus yang jatuhnya ke klub. Orang di klub itu bukan semua nakal loh gitu lah. Benar. Ada yang benar-benar kayak ya udah lo enjoy aja gitu loh, kayak lo nyari musik, nyari passing otak. iya, ada passing otak. nyari tempat platform yang lo bisa kayak mengekspresikan diri lo, kayak misal lo mau joget-joget aja, nyanyi aja gitu loh, Nggak ada yang peduli, teriak-teriak aja, iya. ya nggak ada yang peduli gitu, di klub nggak ada yang peduli. Gue setuju sih itu. Nah, makanya sebenarnya kayak lo harus merubah pola pikir lo kalau klub malam itu bukan selalu negatif gitu loh. Betul. Ada beberapa orang yang kesana tuh memang buat refreshing gitu, Benar, kayak benar, misalnya Jenuh kayak sama lu kerjaan. jenuh sama kerjaan gitu, bukan masalah putus cinta segala macam. Yeah. Kalau itu kayaknya kalau bagi gue ya, kalau lu putus cinta ada masalah segala macam, itu kalau lu larinya ke klub itu bagi gue salah. Ya, Karena kalau benar. ketika lu punya masalah, itu seharusnya lu mencari teman lo. Benar. Karena kalau lu ke klub tuh mabuk segala macam, makin narkoba segala macam, itu cuma sehari itu doang men. Iya. Kayak besoknya lu kepikir lagi. Enggak, itu bukan obat, itu bukan jalan keluar bagi gua gitu. Tapi kalau lo ke klub untuk lu capek nih, jenuh sama kerjaan, lo refreshing lah gitu. Kayak ketemu orang baru di sana, ajakin teman-teman lu ya main-main doang gitu, kayak have fun gitu loh. Itu bagi gua biasa aja gitu loh. Cukup baik lah gitu. Nah, dan satu lagi kalau kata gua, ya lu harus mencoba karena lu harus tahu orang di sana tuh berbagai macam gitu loh. Betul. Jadi lu tahu, lu bisa melihat perspektif lain gitu. Ketika lu ke sana, lu tahu gitu loh. Oh, ternyata orang di sini bukan kayak gitu doang gitu. Bukan negatif doang, ada yang positif juga. Betul. Betul. Gitu perspektif gue ya. Tapi itu balik lagi itu pendapat gue ya. Ya gue yakin pasti orang-orang sana apalagi yang ini ya, yang belum pernah mencoba segala macam bilang, "Ah, lo jangan sesat. Tapi bagi gue ya, itu men gitu loh.
Kayak lo harus nyoba, lo harus datang ke sana dan lihat gimana orang di sana gitu. Sebelum lo kayak ngejudge tanpa lo tahu itu, lo cuma tahu omongan dan lo menjadikan itu benar gitu loh. Gue nggak bisa gitu loh. Gue harus kayak lo datang dulu, lo nilai sendiri gitu loh. Nah kalau menurut lo itu emang buruk, ya udah itu buruk emang ini lo gitu loh. Bagi gue pas kalau gue yang datang ke sana, gue melihat many perspektif lah gitu, banyak perspektif, ada yang baik, ada yang jelek, itu tergantung lo aja. Oke. Itu pendapat kita. Iya, balik lagi gitu. Kalau gua stres teman men, kalau stres sama teman. kalau ada capek kerjaan gitu. Gua tidur sih. Tapi itu salah satu cara untuk mengalami stres. Maksudnya banyak cara untuk banyak cara. Iya benar. refreshing. Banyak Jadi cara. terserah kalian mau pilih cara yang mana. Betul. Kadang jalan-jalan malam juga bisa. Benar-benar. Bawa motor, Naik ride kan. Wah, gua pernah tuh kayak gitu tuh. Gue pernah juga sering. Jadi bagi gue untuk menghilangkan jenuh paling tepat ya. Jenuh dalam kerjaan yang misalnya lo mentok nih kayak udah gak bisa mikir banyak apa kayak udah kayak lo misalnya di dunia kreatif nih lo bingung aduh ngapain lagi ya ke alam. Itu udah paling kunci ke alam, main alam, pantai alam, kayak gunung kayak gitu tuh. Lo bakal ngebuka pikiran lo lagi gitu loh. Bener banget, bener. Kalau lu repot cari alam di Jakarta, ke taman aja. Kalau nggak puncak, mentok-mentok. Jangan taman jangan. Taman banyak di sini Jakarta. Siapa lagi nih? Dika, kita ganti orang sekarang. Udah ini putaran kedua Dika. Mau masuk putaran ketiga kita. Putaran ketiga. Birthday. 12 Juli. Ulang tahun gua. Langsung dikasih tahu. Bentar lagi ya. Yoi. Traktir. Ulang tahun. Bagi gue ulang tahun apa ya, hal yang biasa aja sih, maksudnya kayak bukan satu hal yang harus dirayakan aja sih. Kadang gini, gue bingung kenapa ya banyak orang gitu loh, kayak ya banyak orang maksudnya ya orang di luar sana ya gitu ya. Dan ketika temannya itu ulang tahun terus kayak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi segala macam minta traktir. Oke. Barusan. Barusan tuh contohnya ya. Tapi belum 12 Juli loh. Iya. Makanya. Nah, maksudnya gue bukan bilang teman gue yang sekitar yang sini juga, maksudnya kayak di luar sana banyak yang gue perhatiin gitu. Kayak ulang tahun ya udah jelas umurnya berkurang gitu. Bukan bertambah sebenarnya. Berkurang. Kita sedih ya. Mari rayakan kematianku sedikit lagi datang. Nah, dan banyak orang-orang di luar sana kayak kayak yang gue sedih aja ketika itu loh, kayak teman-temannya ini udah tahu nih kondisi ekonomi gimana, keluarganya gimana gitu kan. Terus dirayain. Oke, fine dirayain itu memang buat kayak ya udah lu kayak bahagialah hari ulang tahun lo. Tapi ada beberapa circle juga yang udah tahu dia susah gitu ya dan ekonomi lagi sulit, tapi merayakan itu kayak yang gede gitu lah, dan akhirnya minta traktiran gitu kan. Bagi gue kayak gue pernah di posisi itu loh, kayak nggak baru-baru ini ya, udah lama waktu gue masih baru kuliah deh kayaknya, dan gitu gue benar-benar nggak ada uang. Nah jadi waktu itu gue dirayain ulang tahun di salah satu kafe lah, dan lumayan lah untuk lumayan pricey lah untuk anak yang baru kuliah gitu loh. Iya. Dan gue juga bukan anak sultan lah gitu ya, orang biasa aja. Dan waktu itu ya untungnya uang gue pas gitu, maksudnya cukup lah untuk membayar rame 8 orang pas 10 orang gitu ya. Gue kayak nggak expect bakal sampai seramai itu gitu loh. Gue kira cuman dia ngajak nongkrong, ya udah gue nongkrong di sana. Gue kira, dan itu bukan hari ulang tahun gue, jadi dia itu ngerayain ulang tahun gue, cuman bukan di hari ulang tahun gitu loh, kayak udah lewat ya? Iya, satu hari atau 2 hari setelah itu gue lupa dah. Nah 2 datang gitu kan, awalnya emang sendiri nih, datang rame-rame, wah anjing, gue langsung mikir, aduh sahabat tempo gimana ya. Gitu loh, kayak maksudnya gue jadi nggak enak juga kan, nggak traktir gitu loh, jadi kayak terpaksa gitu loh. Nah kalau terpaksa kan juga nggak enak kan, gitu loh maksud gue gitu loh. Dan kenapa harus ada tradisi seperti itu gitu loh, gitu. Itu sih yang sayangnya, yang gue sayangin sama ulang tahun gitu. Ada tradisi seperti itu. Gue beruntung sih. Beruntung gimana? Gak pernah dirayain. Gue nggak pernah ulang tahun traktir orang pas ulang tahun. Ulang tahun lu 4 tahun sekali ya? Gue ulang tahun akhir tahun soalnya. Oh, keren gue 4 tahun sekali. Jadi, kan? Iya, Zaman- orang lebih memilih kesibukannya sendiri. Yoi. Keren gue bulan Februari kan tanggal 29. Jadi 4 tahun sekali ulang tahunnya. Dims. Dapat kata apa Putaran nih? ketiga nih apa nih? Apa ini? Mojok. Masuk. 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 Masuk lah Eko. Apa nih? Masuk. Yang
Ya gue pengen pertama kali apa ya masuk ya mungkin masuk kerja gitu, masuk rumah apa kek, mana sih lu paling masuk kerja sih, soalnya jujur gue orang yang paling jarang di rumah. oh gitu. Lu betah di luar ya? Gue betah di luar. Terus apa hubungannya sama masuk kerja, maksudnya gimana nih? Oh mungkin gue bakalan ceritain aja deh, maksudnya gue demen masuk ke dalam circle orang lain, maksudnya ke pertemanan. Jadi kayak misalkan ya yang berbagi ini aja deh, kan kayak Bang Omar sama Bang Dika kan udah temenan lama dan gue masuk ke circle dia, dan alhamdulillah bisa diundang ke podcast ini. Ya gue demen itu, maksudnya demen masuk cari temen, demen masuk ke hidup orang baru gimana sih. Gue pengen belajar lebih jauh ya kan, mereka berdua kan nggak tahu, jadi bisa lah ilmunya dia sedikit buat survive gue nanti ke depan. Wih, gila. Ya kita kan gak ada yang tahu kan ke depan Iya, kayak gimana bener, ya kan bener. kehidupan. Demen aja gitu gue, maksudnya cari teman-teman baru. Jadi- tuh paling hobi gue. Oke. Masuk lah. Masuk. Iya. Pan. Ya Pan. Oke. Apalagi nih? Waduh. Apa tuh? Kok Sabun. Sabun. Aduh. Ada apa dengan sabun dan Ipan? Kenapa waduh? Berusaha mencari cerita yang positif di Iya. kayak Dimas kan Iya. dari tadi Berusaha masuk gitu. Soalnya sabun identik dengan negatif ya. Jujur Pan, jujur. Kok jadi kayak mau mengungkapkan cuman Iya. gimana gitu kan. Padahal banyak loh sabun gitu. Banyak Kenapa sabun dia buat- nge-stuck anjir? Buat mandi juga bisa Buat pakai, harus mandi. pakai sabun. Ada cerita nggak dengan sabun? Mungkin pernah PDKT dulu gimana? Mau dekat PDKT dengan sabun gitu ya. Apa pacaran kali? Atau udah bekas gitu sabunnya? Gak mungkin lah. Gak. Tapi gue nggak pernah tuh sabun dibikin lubang di tengah-tengah. Waduh, gua nggak punya cerita tentang sabun. Iya, gue juga sih nggak pernah sih. Iya. Ya, sabun barang penting sih menurut gua. Iya, Buat buat mandi mandi. doang Buat kan. mandi, buat bersih-bersih, buat ngepel, buat nyuci piring. Buat ngepel. Iya gak? Cuci mobil, cuci motor. Makanya jangan bingung dengan sabun. Kalau gue ya bercerita soal sabun, gue kesel. Kenapa tuh? Karena nyokap gue sering marahin gue gara-gara sabun. Lu banyak banget. Bukan karena habis mulu. Jadi lo tau gak sih sabun sabun batang Oh, tuh? sabun batang. Nah, yang kalau udah lu sering pakai kan jadi tipis, makin Tipis. makin tipis ya. Makin langsing dia. Nah, makin langsing ya. Lo pernah gak sih ketika lo mau nyabun nih, terus cet kayak jatuh, jatuh. dan langsung itu Iya. kayak apa ya? Ke kloset. Iya, kadang ke kloset, kadang ke lantai, terus jadi bentuknya jadi rusak gitu loh. Iya, rusak. Patah. Iya, patah langsung patah. Gara-gara itu tuh gue sering dimarahin dulu tuh. Kalau Rusak, kalau nggak rusak masuk kloset udah. kalau gua waktu kecil pernah tuh odol, tapi odol Wah, masuk sabun udah. gak sih? Sabun Nggak. gigi. Pasta itu, Pak. Jangan memaksakan lah. Tapi ya sedikit cerita Yo, lah kan iya, ini iya. kamar mandi nih. Heeh. Odol itu kan kadang gua udah ditaruh di ini. Oh jatuh ya. Jatuh. Hmm. Terus pernah kepergok sama nyokap, gua lagi ngelapin. Dibuang-buang. Set, gitu. padahal gua nggak buangin, jatuh. Iya, Gua mau emang sering tuh, emang sering. Gua mau ngejelasin udah. Orang bokap gua, nyokap gua udah marah-marah, yang anak kecil dimarahin. Gila aja kan. Iya, emang sering sih itu. Iya kan? Aduh. Kacau. Tapi lucu sih. Dah, Udah. lanjut Dika.